Gundam ini mahal, tapi kualitasnya semahal harganya nggak ya? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Warung Mas Yok. Kali ini kita akan membahas Gundam mewah lagi nih. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya agar channel Warung Mas Yok makin berkembang. Jadi ini teman-teman, Eagle model Force Impulse. Bisa dibilang ini tuh bootleg atau mungkin third party. Tapi Gundam ini menggunakan base model Force Impulse Gundam dengan tambahan detail dari resin YJL, serta dilengkapi dengan pre-built metal frame. Dari boxnya sendiri cuma polosan, nggak ada gambar Gundamnya sama sekali. Hanya box berwarna ungu gelap aja. Di dalamnya, kita bakal dapat pre-built inner frame atau inner frame yang sudah dirakitin. Ini tuh bahannya masih plastik, tapi di beberapa persendiannya diperkuat dengan metal parts atau bahan diecast. Kita lanjut, ada manual booknya, dan cover depannya ini gambar kepala si Force Impulse Gundam. Di halaman selanjutnya ada gambar hasil jadi Force Impulse Gundam dicetak dengan full color. Sedangkan untuk manualnya sendiri tuh dicetak hitam putih teman-teman. Model kit ini juga sudah dilengkapi dengan water slide decal. Nggak ada stiker foil sama sekali, jadi cuma dapat ini satu doang water slide decal. Sudah dilengkapi dengan stand base yang gede kayak gini teman-teman. Ini tuh ciri khas dari model kit sekarang ya yang dapat inner frame. Base-nya itu gede banget kotaknya. Jumlah runnernya kurang lebih di angka 23, cukup banyak untuk skala 1:100. Dan karena ini tipe yang coating version, jadi bisa dilihat di sini plastiknya sudah di finishing warna metalik. Makin keren daripada rilisan yang pertama, karena warnanya itu yang pertama masih plastik banget. Tapi kalau yang ini, warnanya udah mirip sama metal build. Masuk ke bagian perakitannya. Jadi di sini kita tuh udah dapat metal frame yang sudah dirakitin. Tinggal sisanya kita ngerakit armornya aja. Cuman nih ya, masang armor di bagian bodinya ini susah gampang. Ada beberapa bagian yang susah banget buat dirakit. Kalian bakal perlu tenaga ekstra keras buat neken si partnya agar masuk. Sampai-sampai tanganku juga merah semua nih ngerakit Gundam ini. Kalau udah kita rakit semua, ini dia hasil akhirnya. Si Force Impulse Gundam dari Eagle model. Dari hasilnya sih ini menurutku keren banget sih. Detailnya ini kelihatan banyak banget ya, banyak detail-detail kecil di pundaknya, di bagian lengan, sama di bagian body. Hampir seluruh badannya ini banyak sekali detail-detail tambahan. Beda banget sama versi Gundamnya Bandai yang cuman kotak-kotak polos. Ini lebih estetik, lebih ramping, dan kelihatan lebih glow up. Untuk warnanya sendiri aku suka banget sih karena warnanya ini metallic finish. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, warna merahnya, warna abu-abunya, warna putihnya sih biasa aja. Tapi untuk warna yang lain seperti biru, kuning, semuanya dicat finishing metallic. Sekarang kita coba masuk ke bagian artikulasinya ya. Nih untuk kepalanya bisa dilihat, untuk detail kepalanya juga oke sih sebenarnya sih. Proporsinya juga masuk menurutku. Untuk artikulasi di kepala bisa kita gerakan ke kanan, lalu juga ke kiri. Ini diputar sebenarnya bisa nggak sih? Nah, mentok ya. Dia mentok, nggak bisa diputar lagi guys. Oke. Menunduk, mendongak bisa dia. Dia bisa menatap ke atas, menunduk ke bawah. Cakep. Lalu kemudian di bagian dadanya ini bisa dibuka. Di dalamnya tapi nggak ada apa-apanya guys. Dia cuma ada artikulasi seperti ini. Bisa kayak dibuka tapi nggak kelihatan apa-apa di sini. Kosongan aja. Lalu untuk tangannya ya. Tangannya bisa diputar 360 derajat aman. Bisa ditekuk. Oh, mentok ya. Bisa double join ini. Ini udah double join, bisa ditekuk sampai maksimal seperti ini. Lalu bisa dirotasikan juga nih. Hati-hati ya, karena ini metal frame. Dalamnya itu diecast, jadi kalau misalnya ini udah loose, susah benerinnya guys. Beda sama yang plastik. Oke, jadi bisa ya, bisa kita rotate. Dan untuk tekukan lengannya ini maksimal sampai segini guys. Nah, ya bisa sampai segini nih bagian lengannya. Lumayan jauh ya. Oke, dan ini kalau misalnya di bagian pundaknya nggak bisa dibuka-buka ya. Ya paling mengikuti lengannya doang. Terus kemudian di bagian bodinya ini berat banget teman-teman ya. Jadi aku nggak berani muter terlalu banyak. Harusnya sih bisa kalau mau kalian putar-putar, tapi kayaknya lebih bijak
lebih bijak nggak usah diputer-puter deh, biarin aja. Oke, karena ini armornya ini kayak menghalangi gitu loh. Nah, ini berat banget, nggak bisa dibuka ya. Lalu di bagian pinggang, armornya ini bisa kita buka seperti ini. Ya, ini bisa kita gerak-gerakin, artikulasinya bisa dibuka untuk membantu si kakinya untuk pada saat kita gerak-gerakin, teman-teman. Armor di bagian samping juga bisa kita gerak-gerakin, jadi memberikan sedikit ruang untuk kakinya bergerak. Di belakangnya juga bisa kita angkat seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian kakinya ya teman-teman ya. Kakinya bisa kita gerakan sampai sejauh ini. Mentoknya sebenarnya bisa mentok ya, tapi hati-hati ya karena ini metal frame ya, dalamnya itu diecast, jadi aku nggak mau terlalu banyak gerak-gerakin, takutnya nanti dia letoy. Lagian ini juga bukan punya aku guys. Oke, kakinya ini bisa menekuk. Oke. Oh, berat banget ya. Mentok sih segini aja. Tapi harusnya ini masih bisa lagi kalau kalian mau gerakin, nanti armor di bagian sininya bakal kegeser. Cuman untuk review kali ini kayaknya nggak usah terlalu ekstrim guys, karena bukan punya aku ini. Kita balikin. Nah, aman ya. Lalu di bagian belakangnya ini bisa ada artikulasi juga. Bisa kita gerak-gerakin, bisa kita artikulasikan. Bagian telapak kakinya, oke, bisa diputar-putar seperti ini ya. Masih normal. Normal aja gerakannya ya. Nah, jadi itu guys tadi artikulasi bagian main body. Kita lihat ke bagian flag unitnya. Ini dia backpacknya si Force Impulse teman-teman ya. Kalau dilihat ukurannya cukup panjang nih, bisa kalian lihat dari sini sampai sini panjang banget. Dan kalau kita lihat emang kayak flag unitnya Astra ya, atau memang satu tipe lah ini. Oke, kalau dilihat dari warnanya, kita lihat warnanya bagus banget cuy. Hitam, putih, abu-abu, metalik kayak gini. Ya, terus kita lihat detail-detailnya asli ini. Keren soalnya ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang diecast nih. Ini dia besi. Tapi kayaknya yang aku dapat ini besinya ini agak minus ya. Besinya itu agak letoy guys. Beberapa kali digerakin itu dia enggak. Nah kan. Ini sih minusnya sih. Padahal ini baru loh. Ini baru dan nggak aku gerak-gerakin kayak gimana, tinggal dimasukin doang. Cuma emang pas masukin ngerakitnya itu bener-bener effort sih. Tangan tuh bener-bener sakit saat nekennya guys. Oke, ini dia si backpacknya flight unit. Kita coba ngomongin soal artikulasi di flight unitnya. Ada gimmick ya, ini di bagian sayapnya ini bisa kita panjangin dan dia mau turun bisa, mau naik ya, mau naik juga bisa. Oke. Terus di bagian sini juga sebenarnya bisa diputar-putar juga nih. Tapi entah kenapa karena di sini besinya itu agak letoy, jadi kurang puas sih. Ya udah ya. Sama yang di sisi sebelahnya juga sama, bisa digerak-gerakin, bisa diputer, bisa ditekuk ke atas atau ke bawah. Nah, untuk yang wing bagian bawahnya ini bisa kita gerakin sedikit, tapi hati-hati karena part joinnya ini bukan dari besi, melainkan dari plastik, takutnya nanti patah guys. Oke, gitu aja. Dan ini sini untuk beam sabernya nih bisa digoyang-goyang dikit. Dan bagian sayap yang di atas ini bisa kita putar-putar kayak gini, bisa kita gerakin. Oke juga nih ya. Bisa kita gerak-gerakin sedikit. Aksesoris yang didapat dari model kit ini cukup beragam. Langsung aja kita cek satu persatu. Yang pertama kita bakal dapat beam rifle. Dan beam rifle ini menggunakan metallic finishing pada bagian warnanya. Ada beberapa bagian yang bisa kita gerakan, contohnya di bagian ini. Serta di bagian gagang beam rifle-nya juga bisa kita gerak-gerakan. Ada juga part warna emas yang ada di ujung senjatanya. Selanjutnya ada tameng yang bentuknya seperti ini. Dan tamengnya ini warnanya bagus banget sih menurutku. Warna putihnya sebenarnya biasa aja. Tapi warna merah, emas, dan juga abu-abu gelapnya ini bikin warnanya itu semakin serasi.
Dan tamengnya ini juga bisa dikonekkan dengan satu konektor yang ada di belakang ini, serta ada handle-nya juga. Ini juga bisa ditutup dan juga bisa di-extend kembali. Sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Ada juga pisau lipat yang bentuknya seperti ini bisa kita tutup dan bisa kita extend seperti ini. Yang menurutku agak beda ini adalah senjata yang ini, senjata atau aksesoris ya ini ya. Pokoknya kita bakal dapat tameng dan di ujungnya ini ada cakarnya, ada claw-nya teman-teman. Menurutku ini kayaknya di anime nggak ada sih, atau mungkin ada, aku yang kelewat aja. Coba teman-teman yang tahu bisa sharing aja. Selanjutnya kita dapat senjata ikonik dari Force Impulse yaitu si Excalibur. Pedang yang sangat panjang yang sudah include efek beam-nya juga. Dapat juga sepasang beam saber beserta efeknya. Dan dapat optional hand. Ada beberapa tangan yang kita dapatkan ya, seperti tangan terbuka, tangan memegang senjata, atau tangan mengepal. Ini semua ada setnya semua, jadi kita kalau misalnya mau pakai tinggal gonta-ganti aja. Next ada juga core splendernya. Ini warnanya itu biru-biru metalik, tapi yang agak disayangkan warna rodanya itu putih-putih semua. Jadi kayak nggak ada separasi warnanya. Cuman ini bisa kita tekuk dan bisa kita jadikan backpack atau kita masukkan ke dalam si Gundam Force Impulse. Terakhir kita juga dapat flyernya juga. Sama seperti yang tadi, untuk part bagian rodanya ini warnanya putih. Jadi terkesan aneh aja, masa pesawat tapi warna bawahnya itu putih guys. Tapi kalau untuk bagian abu-abunya ini dicat atau finishing metalik sih, jadi masih oke lah. Sekarang kita bakal bahas kekurangan dari si Force Impulse dari Eagle model ini teman-teman. Kalau dilihat sih hasil akhirnya emang bagus, tapi perakitannya benar-benar memerlukan effort yang sangat luar biasa teman-teman. Contohnya ya, kalau untuk memasang part di sini itu tuh ada yang langsung masuk, tapi ada juga yang dia itu perlu effort sampai ditekan ya, harus maksimal. Contohnya masukin armor yang ini ke sini. Itu harus kalian kikis kalau masuknya itu mau gampang. Soalnya kalau kalian tekan itu tuh susah banget masuknya ya bagian ini. Selanjutnya di bagian kaki. Di bagian kaki ini juga cukup susah. Ini aja nggak terlalu masuk teman-teman. Kalian harus tekan sampai mentok. Nah, kebetulan yang ini bagus, tapi yang sisi sini ini agak susah masuk, entah kenapa. Jadi kalau kalian ragu, mending dikikis dulu sampai bisa masuk. Itu sih untuk kekurangan dari si Eagle Impulse Force. Lalu pemasangan juga agak sulit karena dia metal frame-nya atau inner frame-nya itu sudah jadi nggak bisa kita copot-copot, nggak bisa kita lepas-lepas. Jadi masang armornya ini agak perlu effort teman-teman. Cuman hati-hati aja, beberapa partnya itu tajam banget, takutnya juga dia mudah patah, tajam dan mudah patah sih. So kalian harus waspada, nggak perlu terlalu terburu-buru, santai aja ngerakitnya. Ini backpacknya, waktu kalian masukin part diecast ke sini, ini bener-bener susah sekali teman-teman. Kalau kalian punya drill itu mending dipakai aja buat ngebesarin lubang yang ada di sini, karena masuknya tuh benar-benar harus ditekan semaksimal mungkin sampai masuk mentok. Kalau enggak dia nggak bisa masuk nih. Lalu untuk part bagian ini juga pemasangannya sangat susah, harus ditekan banget, dan part abu-abu ini dia nggak bisa masuk kalau kalian nggak potong. Jadi kalian harus potong sampai dia mau masuk ya, mau nekan ke dalam kayak gini. Terus di sini aku mendapatkan part besi yang kurang bagus, jadi ya nggak meletoy gini. Ya kadang bisa, kadang nggak, cuman mengganggu mata aja. Harusnya kan kita dapat barang yang perfect gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga bootleg. Itu sih. Hati-hati, partnya di sini juga tajam-tajam. Partnya itu tajam-tajam, dan jangan sampai kalian merusak ya lapisan coating dari part-partnya. Ini dia perbandingan Force Impulse Eagle model dengan beberapa model kit lainnya.
Jadi sekian review singkat dari Force Impulse Gundam Eagle Model Coating Version, sebuah model kit yang sudah include metal frame dan finishing metalik di armornya. Untuk hasil akhir menurutku Gundam ini terkesan mewah dan mahal. Desainnya estetik serta kompleks banget detail-detail di armornya. Tapi bagi sebagian orang pasti merasa bahwa desainnya ini terlalu lebay. Ini sih preferensi aja. Untuk harga model kit ini berada di sekitar 1 juta rupiah lebih sedikit. Cukup mahal ya, mengingat kalian bisa dapat Master Grade Bandai di range harga tersebut. Menurutku, ini model kit nggak worth dibeli untuk pemula. Lebih baik teman-teman beli model kit Bandai di kisaran harga ini. Tapi untuk teman-teman yang terbiasa rakit model kit, sudah dapat metal frame, finishing metalik, dan kopian dari resin YJL ini pastinya juga menggoda. Ya tentu aja dengan perjuangan pada perakitannya, membuat model kit ini agak sulit sih untuk direkomendasikan, tapi hasilnya menurutku mantep banget sih. So kalau kalian mau beli, sikat aja mumpung masih ada. Sekian review kali ini, jangan lupa subscribe untuk video review menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.